saya Siti Lailatul Fitriah bersama rekan saya Asep Sahru Muhammad Soleh serta Messi Krestella. Di pertemuan pertama ini, kita akan menjelaskan tentang konsep dasar probabilitas. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Asep Sahru Muhammad Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Sahru Muhammad Soleh akan menjelaskan sedikit tentang pengertian probabilitas. Apa itu probabilitas? Probabilitas atau peluang adalah pernyataan numerik tentang kemungkinan dari suatu kejadian yang dapat terjadi. Dalam hal ini, peluang dapat dijadikan sebagai suatu ukuran terhadap kepastian dan ketidakpastian. Jadi, simpelnya, probabilitas adalah peluang suatu kejadian di dalam statistika. Ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menganalisis peluang atau kesempatan di masa yang akan datang. Nilai peluang lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1, artinya bahwa apabila nilai peluang dari suatu kejadian sama dengan 0, maka kejadian tersebut mustahil dapat terjadi. Dan apabila nilai peluangnya sama dengan 1, maka kejadian tersebut pasti terjadi. Nah, contoh dari peluang saya akan contohkan. Misalnya, peluang produk yang diluncurkan perusahaan 75%. Misalnya disukai konsumen. Nah, 75% inilah yang disebut peluang. Kenapa kita harus belajar probabilitas? Agar kita dapat mengambil keputusan secara tepat. Karena pengambilan keputusan jarang memiliki informasi yang lengkap. Maka dari itu, perlu untuk mengetahui berapa besar probabilitas atau peluang suatu peristiwa yang akan terjadi. Jika kita tinjau pada saat melakukan penelitian, probabilitas dapat membantu peneliti dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya, saya Siti Lailatul Fitriah akan membahas tentang pendekatan terhadap probabilitas. Penjelasannya yaitu pembagian pendekatan dan definisinya. Jadi, pendekatan terhadap probabilitas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendekatan klasik. Pendekatan klasik ini untuk setiap peristiwa yang mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi probabilitas suatu peristiwa, kemudian dinyatakan sebagai rasio antar jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil, atau dirumuskan jumlah kemungkinan hasil dibagi jumlah total kemungkinan. Di sini ada contoh pendekatan klasik. Dalam contoh ini ada 4 percobaan. Yang pertama itu ada kegiatan melempar uang. Seperti yang kita tahu, dalam sisi koin uang itu ada sisi gambar dan sisi angka. Sehingga probabilitasnya adalah 1/2. Selanjutnya ada kegiatan perdagangan saham. Dalam kegiatan perdagangan saham itu ada kemungkinan kita menjual saham atau membeli saham, sehingga probabilitas yang terjadi adalah 1/2. Yang ketiga itu adalah perubahan harga. Dalam perubahan harga ini ada inflasi atau deflasi. Sama di sini probabilitasnya itu 1/2. Percobaan yang terakhir adalah mahasiswa belajar. Dari mahasiswa belajar ini hasilnya ada yang lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan, lulus terpuji. Probabilitasnya adalah 1/3. Kenapa di sini probabilitasnya 1/3? Karena kemungkinan hasilnya hanya salah satu dari 3 kemungkinan yang ada, sehingga probabilitasnya adalah 1/3. Yang kedua adalah pendekatan relatif. Dalam pendekatan relatif, probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama. Tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Rumusnya yaitu jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan.
Untuk penjelasan lebih lanjut, di sini ada contoh pendekatan relatif. Pada kegiatan jual beli saham di BEI atau Bursa Efek Indonesia, terdapat 3 juta transaksi yang terdiri atas 2.455.000 transaksi jual dan 545.000 transaksi beli. Peristiwa ini didorong aksi profit taking. Profit taking di sini adalah aksi mengambil untung dengan cara menjual saham di harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Yang ditanyakan berapa probabilitas jualnya. Probabilitas jualnya di sini adalah 2.455.000 dari jumlah jual yang terjadi dibagi 3 juta dari jumlah total kegiatannya. Maka hasilnya adalah 0,82. Dan di sini dihitung pula probabilitas belinya, yaitu 545.000 dibagi dengan 3 juta hasilnya adalah 0,18. Di sini bisa dilihat probabilitas jual dan probabilitas belinya berbeda. Ketidaksamaan probabilitas inilah yang dimaksud dengan pendekatan relatif. Yang terakhir adalah pendekatan subjektif. Dalam pendekatan subjektif, probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Di sini ada contoh pendekatan subjektif. Karena saya menyenangi mata kuliah akuntansi dan saya lebih sering mempelajari mata kuliah ini, maka kemungkinan akan lulus ujian adalah 95%. Kata "karena saya" inilah yang merupakan pandangan atau penilaian pribadi seseorang. Nah, pandangan atau penilaian pribadi seseorang inilah yang disebut dengan pendekatan subjektif. Perkenalkan, saya Messi Kristella. Langkah selanjutnya yang akan dibahas adalah menghitung probabilitas. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, perlu diketahui arti dalam rumus probabilitas ini, yaitu ada probabilitas peristiwa dilambangkan dengan huruf P, yang berikutnya kita sebut sebagai probabilitas. Peristiwa yang terjadi ini dilambangkan dengan huruf A, dan probabilitas peristiwa lainnya dilambangkan dengan huruf B. Sedangkan untuk peristiwa lebih dari satu dilambangkan dengan huruf N. Setelah mengetahui lambang dan rumus, mari kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu hukum penjumlahan dalam setiap hukum probabilitas. Hukum penjumlahan diterapkan secara berbeda menurut jenis peristiwanya. Ada 2 jenis peristiwa. Yang pertama, hukum penjumlahan saling lepas atau mutually exclusive, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lainnya tidak dapat terjadi dalam secara bersamaan. Dilambangkan dengan probabilitas A atau B sama dengan peristiwa A ditambah peristiwa B. Contoh penjumlahan saling lepas. Dalam pelemparan dadu, munculnya peristiwa mata dadu 2 dan 3 tidak dapat terjadi secara bersamaan, sehingga munculnya peristiwa mata dadu 2, peristiwa mata dadu lainnya tidak terjadi. Maka cara penyelesaiannya adalah peristiwa 2 atau 3 sama dengan peristiwa 2 ditambah peristiwa 3 sama dengan 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6. 2 di sini adalah peristiwa dan 6 adalah hasilnya. Yang kedua, hukum penjumlahan tidak saling lepas atau non-mutually exclusive, yaitu di mana suatu peristiwa lebih dapat terjadi secara bersamaan, tapi tidak selalu bersama. Dilambangkan dengan peristiwa A atau B sama dengan peristiwa A ditambah peristiwa B dikurangi peristiwa A atau B. Sebagai contoh, dalam unit rumah sakit terdapat 8 perawat dan 5 dokter. Ada 7 perawat dan 3 dokter yang wanita. Jika seorang staf dipilih, maka probabilitas bahwa dipilih perawat dan dokter seorang pria adalah 10/13. Maka cara penyelesaiannya adalah probabilitas perawat atau pria sama dengan perawat ditambah pria dikurangi
perawat atau pria sama dengan 8/13 ditambah 3/13 dikurangi 1/13 sama dengan 10/13. 10 adalah peristiwa, 13 adalah hasil. Dalam penjelasan kali ini tentang konsep dasar probabilitas, sebenarnya bisa saja terjadi pada kehidupan sehari-hari. Sederhananya, ketika kita sedang berlomba ataupun berolahraga. Contohnya seperti cuplikan video berikut. Capek? Kita main ini yuk. Typing. Jadi nanti kita harus sampai 15 kali tanpa henti. Kalau misalnya berhenti mati gagal. Enggak usah kita duluan. Mulai ya. Iya. 1, 2, 3, 4. Coba ya. Berarti tadi 3 kali. Ya. Yeay! Masuk lagi. Yeay! Saya berhasil. Dalam cuplikan video tersebut bisa dilihat peluang keberhasilan dari masing-masing peserta. Peluang keberhasilannya ditentukan dari berapa loncatan dalam satu putaran yang bisa dilakukan. Angka keberhasilan ditentukan dalam satu putaran tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan karena kami pun masih belajar. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.